Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, teman-teman semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Dalam kesempatan ini kita akan memahami konsep kalamullah dan Al-Quran. Kedua istilah ini, kalamullah dan Al-Quran, sekarang ini banyak diperbincangkan orang karena ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW dan bukan kalamullah. Oleh karena itu, saya kira pembahasan ini sangat penting dan mudah-mudahan dapat dipahami. Dalam ilmu mantik, istilah kalamullah dan Al-Quran ini memiliki hubungan umum khusus mutlak. Artinya, istilah yang pertama lebih umum dan yang kedua atau istilah lainnya lebih khusus, dan yang lebih khusus itu menjadi bagian dari istilah yang lebih umum. Nah, istilah yang lebih umum di sini adalah kalamullah dan yang lebih khusus adalah Al-Quran. Dan Al-Quran karena istilah yang lebih khusus ini menjadi bagian dari kalamullah. Artinya kalamullah tidak hanya mencakup Al-Quran, tetapi juga mencakup yang lainnya. Ada Injil, ya, kemudian Taurat, kemudian Zabur, dan mungkin juga yang lainnya karena ada suhuf-suhuf. Nah, hubungan seperti ini atau umum khusus mutlak itu bisa dikatakan setiap Al-Quran itu adalah kalamullah, tetapi tidak setiap kalamullah itu adalah Al-Quran. Atau Al-Quran itu adalah kalamullah, tetapi kalamullah itu bukan Al-Quran. Ya, karena memang kalamullah itu bukan hanya Al-Quran, ya, tapi juga mencakup yang lainnya. Tadi ada Injil, Taurat, Zabur, dan yang lainnya. Ini hubungannya seperti hubungan mata uang dan rupiah, ya. Jadi mata uang itu kan lebih umum, rupiah lebih khusus, rupiah merupakan bagian dari mata uang. Nah, jadi bisa dikatakan setiap rupiah itu adalah mata uang, tapi tidak setiap mata uang itu adalah rupiah. Atau mata uang itu, atau rupiah itu adalah mata uang, tetapi mata uang itu bukan rupiah, karena memang mata uang itu bukan hanya rupiah. Ya, ada dolar, ada real, ada ringgit, dan sebagainya. Nah, kemudian apa itu kalamullah? Nah, kalamullah itu adalah sifat Allah. Jadi, salah satu sifat Allah itu adalah kalam. Ini di dalam sifat 20 itu termasuk kepada sifat ma'ani. Jadi, di antara sifat ma'ani itu adalah kalam, berbicara. Jadi Allah itu memiliki sifat berbicara. Nah, ini wajib secara akal Allah bersifat berbicara. Kenapa? Karena kalau Allah tidak berbicara, itu artinya Allah bisu. Dan bisu itu merupakan sifat kekurangan. Nah, sifat kekurangan ada pada Allah yang memiliki sifat kesempurnaan, bahkan yang maha sempurna, itu mustahil. Jadi akal tidak mengerti, ya. Jadi mustahil secara akal Allah bersifat bisu. Nah, maka Allah wajib memiliki sifat kalam, berbicara. Ya, atau sifat kalam wajib secara akli ada pada Allah. Nah, hakikat kalam
Dan bagaimana Allah tersifati dengan sifat kalam itu, manusia tidak bisa mengetahui. Jadi tidak bisa mengetahui hakikat kalam itu, kemudian juga bagaimana tersifati. Sebab ini tidak dijelaskan oleh Al-Quran ya, atau oleh hadis. Nah, sehingga ketika ditanya apa itu kalamullah, apa itu ya kalamullah, yaitu adalah sifat Allah. Jadi cukup saja menjawab sifat Allah. Ya, jadi kalamullah itu adalah sifat Allah. Nah, kemudian kalamullah yang merupakan sifat Allah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang disebut dengan Al-Quran. Jadi kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Nah, sedangkan Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud. Nah, itu. Jadi kalamullah itu ada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran melalui malaikat Jibril. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Innahu latangzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan semua alam, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ruhul amin. Malaikat Jibril turun membawa Al-Quran itu ala qalbika, kepada hatimu. Ini kepada hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Litakuna minal mungdzirin, supaya engkau ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemberi peringatan. Bilisanin Arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami ya bahwa Al-Quran itu memiliki dua sisi ya, atau dua lapis ya, ada dua lapisan. Yang pertama itu ada kalam nafsi ya, atau kalam madlul, atau di dalam istilah Ferdinand de Saussure itu disebut dengan signifi, atau kalau Chomsky ya itu mengistilahkannya dengan hidden form. Nah, kemudian ada lapisan yang disebut dengan kalam lafzi ya, kalam lafzi. Kalam lafzi itu kalam yang terdiri dari atau berupa dari lafad-lafad ya, atau huruf-huruf ya, dan bunyi-bunyi, atau juga disebut dengan kalam dal ya. Kalam dal, dal itu tanda ya, yang menandai. Nah, kemudian kalau di dalam istilah Ferdinand itu disebut dengan signifian ya, atau dalam istilah Chomsky itu outform. Nah, ini ada dua lapisan ini yang kita pahami dari ayat Al-Quran tadi. Nazala bihir ruhul amin ya. Jadi malaikat Jibril itu turun membawa Al-Quran ala qalbika, nah ke dalam hatimu, ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dibawa itu adalah kalam nafsi, kalam abstrak ya, atau kalam madlul atau signifi. Ini yang merupakan sifat Allah tadi yang qadim ya, yang manusia itu tidak mengetahui hakikatnya dan bagaimana Allah tersifati bila kaifin, sebagaimana dikatakan oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Ala qalbika. Nah, kemudian litakuna minal mungzirin.
bilisanin Arabiyyim mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, bahasa Arab yang jelas di situ itu sudah ada lapisan kalam lafzi, ya, bahasa Arab lisan gitu. Jadi ada kalam lafzi, ada huruf-hurufnya, ada bunyinya, atau disebut juga dengan kalam dal, ya, atau tanda, ya, dal. Maka di dalam mantik juga ada istilah dilalah lafdiyah, itu dilalah lafdiyah. Nah, itu artinya lafad yang menjadi tanda atas konsep yang ada di dalamnya, atau juga disebut dengan signifian. Nah, itu jadi bilisanin Arabiyyim mubin. Nah, itu kalam lafzi, kalam dal, atau signifian. Nah, kita manusia itu bisa, ya, atau dapat memahami kalam nafsi, kalam yang abstrak, atau kalam madlul, atau signifi itu melalui kalam lafzi, ya, kalam lafzi, kalam yang terdiri dari huruf-huruf atau bunyi-bunyi itu. Nah, tetapi tentu kita tidak bisa menjamin atau memastikan persis sama gitu, ya, dengan apa yang dikehendaki oleh yang berfirman, oleh yang berkata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi paling tidak kita itu dapat mendekati apa yang dikehendakinya, sehingga di dalam memahami kalam lafzi itu, ya, atau dalam hal ini bahasa Arab, ya, karena Al-Quran itu Arabian, ya, ada yang mengatakan berbahasa Arab atau bernuansa Arab. Ya, artinya kebanyakannya berbahasa Arab, ya, bahasa Al-Quran itu. Nah, maka harus dipahami berdasarkan ilmu-ilmu bahasa Arab, ya. Jadi tidak asal-asalan, harus dipahami berdasarkan ilmu-ilmu bahasa Arab yang banyak, ya, jenisnya itu. Nah, kemudian juga dengan yang berhubungan, ya, dengan Al-Quran sebagai kalamullah, yaitu sunnah Rasulullah. Karena kalam Allah itu bukan hanya Al-Quran, begitu, ya, tapi juga hadis Nabi atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagaimana kita ketahui dari ayat yang berbunyi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, tetapi yang dikatakannya itu adalah wahyu gitu. Nah, sehingga ada hadis yang mengatakan pastantikul Qur'ana bisunati. Jadi jelaskan Al-Quran itu dengan sunnahku. Nah, itu jadi Al-Quran itu ada dua lapisan, ada kalam lafzi atau kalam dal atau signifian, ya, atau kemudian ada lapisan yang kedua kalam nafsi atau kalam madlul atau signifi. Nah, maka apa Quran itu, ya, apa Al-Quran itu? Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu Al-Quran itu kalamullah. Jadi kalau ditanya apa Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu adalah kalamullah. Sebab di dalam ilmu mantik juga ada teorinya itu. Jadi untuk memberikan pengertian, unsur pertama pada pengertian itu harus berupa genus atau al-jinsu. Dan genus itu adalah kesatuan, ya, atau lingkungan yang mencakup spesies, ya, atau beberapa spesies yang memiliki kesamaan sifat, begitu. Di situ ada Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur yang sama-sama merupakan kalamullah, ya. Nah, yang spesies di dalam ilmu mantik itu yang didefinisikan. Jadi yang didefinisikan itu adalah spesies, dalam hal ini adalah Al-Quran. Nah, unsur pertamanya itu adalah genus. Nah, maka genusnya itu adalah kalamullah.
Ya, kalamullah. Jadi apa Al-Qur'an itu? Yaitu kalamullah gitu. Nah, itu dengan menjawab apa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, itu sudah benar ya, pasti unsur pertamanya begitu. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Nah, tetapi ada unsur kedua di dalam definisi itu. Ya, unsur keduanya yang lebih baiknya itu adalah diferensia spesifik atau esensi ya daripada Al-Qur'an itu, yang membedakan Al-Qur'an dari spesies lainnya, dari Injil, dari Taurat, dari Zabur gitu. Tapi kalau susah diketahui esensinya, itu bisa dengan sifat khususnya ya atau propriumnya. Nah, oleh para ulama ini sudah rumuskan begitu. Kira-kira apa ya unsur kedua di dalam definisi itu. Nah, itu para ulama menyebut Al-Qur'an itu ya kalamullah, itu untuk unsur pertamanya. Kemudian unsur keduanya yang luar biasa. Jadi Al-Qur'an itu yang luar biasa. Ya. Luar biasa, diturunkan melalui malaikat Jibril ya. Di Al-Qur'an yang kalamullah yang luar biasa diturunkan melalui malaikat Jibril. Nah, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepada Nabi, berbeda dengan Injil, Taurat, dan Zabur itu. Ya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir ya, Nabi dan Rasul terakhir, yang tertulis di dalam lembaran-lembaran, kemudian sampai kepada kita secara mutawatir, artinya melalui banyak orang dan mustahil untuk berdusta, kemudian memiliki nilai ibadah membacanya, diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu adalah Al-Qur'an ya, atau pengertian Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya. Al-Qur'an itu kalamullah. Itu dari unsur pertamanya sudah bisa diketahui ya, bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, sebab kalamullah itu adalah genusnya. Nah, kemudian ada yang mengatakan ya bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah, tetapi kalam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu soal dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa membatalkan ya bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Tidak bisa ya, sebab meskipun dikatakan oleh Rasulullah, ya tetap saja itu kalamullah. Jadi kalamullah itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dikatakan oleh malaikat Jibril begitu. Jadi nanti kalau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kalam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan karena ada kalam lafzinya, ada lafad-lafad dan huruf-hurufnya. Nah, itu nanti akan menjadi rancu begitu. Sebab nanti juga ya bisa dikatakan bahwa Al-Qur'an itu kalam malaikat Jibril ya, dan siapa saja yang mengatakannya. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an itu, kalau di dalam surat Al-Haqqah ayat 40, innahu laqaulu rasulin karim, di situ bahwa Al-Qur'an itu perkataan Nabi yang mulia, yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara kalau di surat At-Takwir ayat 19 itu yang dimaksud dengan innahu laqaulu rasulin karim itu bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi malaikat Jibril. Itu artinya ya kalamullah itu memang bisa dikatakan ya, bisa dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bisa dikatakan juga oleh malaikat Jibril. Nah, di dalam ayat yang pertama kali
yang pertama kali turun saja, itu kan malaikat Jibril itu mengatakan Iqra, ya, bacalah kepada Nabi Muhammad SAW itu, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan sebagainya itu, ya. Jadi Al-Quran itu kalamullah, ya. Tapi kalamullah itu memang bisa dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, gitu. Dan sebetulnya meskipun Al-Quran itu terdiri dari dua lapisan, ada kalam lafzi, kemudian ada kalam nafsi, ya. Kalam lafzi itu kalam yang terdiri dari huruf-huruf dan bunyi itu, atau disebut juga kalam dal, atau dalam istilah Ferdinand de Saussure itu disebut dengan signifian, ya. Kemudian dalam istilah Chomsky itu disebut dengan outform. Nah, itu yang hakikatnya atau yang sebenarnya itu adalah kalam nafsi. Jadi pada hakikatnya itu adalah kalam nafsi, kalam yang abstrak, ya, kalam yang abstrak, atau kalam madlul atau signifi, ya, dalam istilah Ferdinand de Saussure itu. Coba saja kita pikirkan, apa yang kita katakan itu pada dasarnya kan ada yang di pikiran kita. Jadi kita itu tidak akan bisa berkata, ya, atau tidak akan mengatakan sesuatu kalau sesuatu itu tidak ada di dalam pikiran kita. Jadi yang kita katakan itu sebetulnya yang ada di dalam pikiran kita. Maka kalam itu pada hakikatnya bukan kalam lafzi atau kalam dal atau signifian, tapi kalam nafsi atau kalal madlul atau signifi, ya, itu pada hakikatnya. Nah, sehingga ada di dalam syair juga yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu dikatakan innal kalama la fil fuadi. Jadi sesungguhnya kalam itu ada di dalam pikiran, itu kalau di dalam manusia itu, ya, ada di dalam pikiran kalam itu, ya. Sesungguhnya kalam itu sungguh lafil fuadi, itu ada di dalam pikiran, ya. Wa inna maju ilal lisanu. Nah, sedangkan lisan, bahasa itu, ya, lafad itu, wa inna maju ilal lisanu alal fuadi dalilan, itu hanya menjadi simbol saja, ya, menjadi tanda gitu, ya, sehingga disebut dengan kalam dal, ya, atas apa yang ada pada fuad, pada pikiran itu. Nah, jadi pada hakikatnya ya kalam nafsi, ya, kalam madlul atau signifi. Jadi meskipun dikatakan, ya, kemudian ada sisi atau ada lapisan lafadznya, ada huruf-huruf, ada bunyinya, tetap saja, ya, itu adalah kalam mullah gitu, ya, kalam mullah, bukan menjadi kalam Muhammad, ya, karena kalam itu pada hakikatnya adalah kalam nafsi, ya, dan kalam nafsi pada Al-Quran atau kalam madlul atau signifi itu yang tadi, yang merupakan sifat Allah, ya, sifat Allah yang qadim. Nah, itu sehingga kesimpulannya kalamullah itu adalah sifat Allah yang qadim, yang hakikatnya tidak diketahui oleh manusia, dan juga bagaimana Allah tersifati dengan kalam itu, ya. Sedangkan Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, Al-Quran itu merupakan perkataan Allah, kalamullah yang luar biasa, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang ditulis di dalam lembaran-lembaran sampai kepada kita secara mutawatir, memiliki nilai ibadah membacanya, diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu saya kira konsep, ya, kalamullah atau dan Al-Quran, ya. Jadi apa itu kalamullah dan apa Al-Quran? Karena kalau memahami konsep artinya menjawab pertanyaan apa, ya, apa kalamullah dan
apa Al-Quran. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini menjadi jelas ya apa kalamullah, apa Al-Quran ya. Kemudian kita menjadi yakin ya dan mengetahui dengan benar ya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, sehingga kita jangan sampai ya terpengaruh dengan kesimpulan-kesimpulan yang tidak berdasarkan pada ilmu pengetahuan ya, pada ilmu pengetahuan. Karena di dalam menghasilkan atau berkesimpulan itu ya harus didasarkan pada pengetahuan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.